Saya sekali lagi mengingatkan teman Pak Ibu Kadis Dukcapil, teman-teman dan jajarannya semua untuk memperhatikan bahwa tidak ada persyaratan tambahan dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan. Tidak diperbolehkan pada saat mengambil ID ya untuk rekaman, tapi karena motivasi dari Dinas Capil akhirnya dengan menggunakan kelas 1 bisa dilakukan seperti itu. Jadi saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Mendum TV. Seperti biasanya kita akan bicara soal pemerintahan, soal pendidikan, soal sosial budaya dan hukum politik. Kali ini kita berada pada suasana yang spesial dan di tempat yang berbeda. Kali ini kita bersama narasumber yang mumpuni seperti Ibu Kadis Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau Dr. Anda Haja Sukraniati Kondolole MM. Nah, kayaknya kayak orang tatur ini, Bu. Tapi Memang asli tato. Asli tatur. Nah, selain itu kita juga kedatangan narasumber Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba yang tidak asing bagi masyarakat Bulukumba, Bapak Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf. Kita akan membicarakan soal bagaimana soal identitas dan kerja-kerja teman-teman Dukcapil. Sangat luar biasa, ini kita sudah bisa berkumpul dan kami sekarang ini sudah ada di rumah adat Tanah Toa. Ya. Jadi ada inovasi yang dimunculkan oleh teman-teman Dukcapil, ramah adat. Ya. Gitu ya Bu ya? Iya. Ya, ramah adat. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol santai dengan kedua narasumber kita, mungkin Pak Bupati ada grand opening penyambutan sama Kadis Capil provinsi. Silakan Pak Bupati. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berada di kawasan Amat Tua, Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Dan hari ini saya kedatangan tamu Kepala Dinas Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya dalam hal pencanangan rumah ramah adat. Alhamdulillah inovasi dari Dinas Catatan Sipil itu saya sangat apresiasi, dan hari ini kita berkumpul di tempat ini dan tentu menindaklanjuti bagaimana dengan rumah adat Tanah Toa yang mungkin masih sangat natural, sangat dibanggakan akan kebudayaannya, sangat dikenal. Sekali lagi terima kasih, selamat datang Ibu Kadis Siap. Catatan Terima kasih Pak Bupati. gitu ya, provinsi. Mudah-mudahan di Bulukumba ini bisa terkesan baik, ya, punya budaya yang terus bisa kita pertahankan, dan insya Allah saya akan selalu membantu mengapresiasi semua apa yang menjadikan budaya Bulukumba Tanah Toa Kajang ini terus ke depan lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bupati. Saya sudah mendengar ucapan selamat datang dari Bupati Bulukumba. Sekarang giliran Ibu Kadis. Mungkin ada grand opening untuk sambutan atau apa di Kabupaten Bulukumba. Silakan Bu Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Pak Bupati, saya ingin menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sulsel, saya kebetulan Pak juga hari ini membawa teman-teman wartawan dari provinsi sebanyak 10 orang, baik media cetak, elektronik, online, dan pada hari ini juga saya membawa hampir semua pejabat untuk berkenan datang ke Bulukumba mensupport Ibu Kadis Dukcapil Kabupaten Bulukumba, yang mana
inovasi, salah satu inovasi beliau yaitu pelayanan ramah adat yang masuk dalam Sinofik secara nasional. Nah, ini adalah satu kebanggaan tidak cuma buat Bulukumba, tetapi juga buat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena mewakili Pemprov Sulsel ini. Jadi sangat luar biasa sehingga kami memberikan apresiasi dan tentu saja sangat berterima kasih kepada Pak Bupati karena tanpa dedikasi termasuk juga tanpa support dari pimpinan daerah tentu semua ini akan sulit dicapai, Pak. Ya, jadi luar biasa Pak Bupati, apalagi dari saya dengar tadi misi beliau yang salah satunya adalah mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa inovasi tersebut bisa lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dimanapun, kapanpun, termasuk masyarakat yang ada di tempat seperti ini juga tidak terkendala dengan pelayanan yang memang merupakan pelayanan paling mendasar bagi pelayanan lainnya, pelayanan dasar lainnya, karena Dukcapil pelayanan dokumen kependudukan atau pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah pelayanan sangat mendasari semua pelayanan publik yang ada di muka bumi ini, Pak, khususnya di Indonesia. Ya kan? Jadi itulah sehingga saya sangat berterima kasih kepada Pak Bupati, kepada Ibu Kadis Dukcapil. Semoga inovasi ini sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat yang ada di Kajang atau lebih spesifik lagi di Matua ini. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih Bu Kadis. Kami dari Medium TV mengucapkan selamat datang di Bumi Pandita Lopi, khususnya di kawasan adat Amatua. Bu Kadis, mungkin saya ke Bu Kadis dulu, kita ngobrol santai Bu dengan beberapa dinamika dan obrolan masyarakat kita kumpulkan dan ini dibutuhkan oleh teman-teman di Dukcapil tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten bahkan ke tingkat nasional. Bu Kadis, Dukcapil provinsi sebagai perpanjangan tangan direktorat, bagaimana progres pembinaan soal pelayanan di Dukcapil Kabupaten Kota di 24 Kabupaten Kota utamanya di Bulukumba. Soal progres pencapaian Dukcapil Bulukumba untuk pencapaian target nasional dalam hal penerbitan identitas hukum masyarakat Kabupaten Bulukumba. Silakan, Bu. Jadi begini, memang kita tidak bisa pungkiri pada tahun sebelumnya atau lebih tepat lagi di 2020 Dukcapil Bulukumba masih tidak mencapai target secara nasional. Karena memang kami itu secara nasional, karena ini Dukcapil terintegritas secara nasional sehingga kami juga punya target nasional di samping target provinsi dan target kabupaten tentu saja. Nah, indikator dari target nasional itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu cakupan pencapaian untuk perekaman KTP elektronik. Yang kedua adalah cakupan KIA atau kartu identitas anak. Dan yang ketiga adalah akte kelahiran. Tiga ini yang jadi jadi betul. Nah, pada tahun ini jadi setiap tahun target nasional akan meningkat. Jadi seperti itu. Nah, di 2020 Dukcapil Bulukumba tidak bisa mencapai target itu. 2020. Betul. Nah, tetapi di 2021 sudah dikasih naik lagi, Pak. Dikasih naik lagi. Dikasih naik lagi. Yang kemarin. Dari target sebelumnya. Terus pencapaiannya gimana, Bu? Alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan saja teman-teman Dukcapil Bulukumba begitu semangat melakukan pelayanan tanpa mengenal lelah sehingga 3 target nasional ini bisa tercapai. Tercapai, Bu. Nah, di bulan September ini sudah tercapai? Sudah malah melebihi target nasional. Jadi contoh seperti KIA itu yang ditargetkan 32%, Bulukumba itu dia bisa mencapai 34% saat ini. Data per hari ini. Jadi luar biasa. Tapi ini tentu tidak lepas dari dukungan pimpinan daerah. Pasti. Karena kalau tidak ada komitmen dari pimpinan daerah, tentu hal ini akan sulit tercapai. Betul. Seperti itu, Pak. Jadi peran provinsi pun di sini kemarin kami juga begitu sampai beberapa bulan 2 bulan awal di 2021 pun kami masih ibaratnya galau. Karena Dukcapil, aduh kenapa ini masih ada 2 sudah tercapai kan 3 Pak tadi saya sudah sebutkan. 1 KIA ini belum tercapai. Jadi kami pun juga di provinsi galau karena
kinerja daripada Bulukumba atau kabupaten kota adalah juga kinerja provinsi di Iya, mata iya, itu akan nasional. mencerminkan dan mendorong, Pasti, ya. itu so pasti, Iya, Pak. iya. Jadi akhirnya kami teman-teman di provinsi rajin melakukan monef dan memberikan fasilitasi termasuk bantuan kepada Dukcapil Bulukumba apa-apa yang dibutuhkan dan mereka tidak miliki. Ya. Misalnya printernya rusak seperti Ya, itu. ya, ya. Jadi kami pinjamkan printer, entah itu printer kita ambil dari kabupaten kota yang sudah tinggi cakupannya, cakupannya dipinjamkan kepada Ibu Kadis, atau kurang misalnya ribbon, itu ribbon tinta untuk ngeprint KTPL ataupun KIA. Nah seperti juga kita lakukan itu, bisa kita pinjamkan dari provinsi atau kita juga carikan kalau kurang dari kabupaten kota yang cakupannya sudah baik. Dan alhamdulillah karena di Bulukumba ini ada satu masyarakat yang boleh dikatakan dalam kelompok rentan dalam artian penduduk yang memang jauh dari boleh dikatakan terisolasi ya. Seperti itu, sehingga Ibu Kadis juga agak bingung ini bagaimana caranya bisa mengcover semua masyarakat, karena semua masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Itu hak wajib Pak sebagai penduduk Indonesia. Ya, diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, itulah muncul inovasi beliau yang namanya pelayanan ramah adat. Jadi tembus Pak, adat pun tembus. Alhamdulillah teman-teman di sini semua masyarakat bisa memiliki dokumen kependudukan, tentu dengan tidak meninggalkan aturan-aturan adat yang berlaku di tempat itu. Kebijakan lokal ya Bu. Siap. Tetap lokal wisdom istilahnya. Ibu Kadis. Di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, inovasi-inovasi apa saja yang sudah muncul? Selain di Bulukumba ini ada ramah adat, mungkin ada inovasi yang lain yang bisa saling berbagi dan bagaimana cara mencapai target? Banyak sebenarnya Pak. Di Kota Makassar juga ada, di Pinrang juga ada. Saya kasih contoh saja yang paling spesifik saat ini yang sementara digenjot sama teman-teman kabupaten kota adalah bagaimana kita bisa mencapai target daripada pencatatan akte kematian. Itu kan susah Pak. Iya benar. Apalagi kondisi pandemi saat ini. Ya kan, banyak yang meninggal misalnya seperti itu, ya kan, itu tidak bisa dipungkiri. Betul Bu. Jadi akhirnya banyak inovasi muncul. Misalnya kemarin dari Kabupaten Pinrang, Parepare, Tabe, Kipuang, tapi ada singkatannya. Artinya intinya semua itu adalah bagaimana teman-teman melakukan pelayanan dengan berbagai inovasi, asal bisa ini cakupan akte kematian bisa tercatat dengan baik. Jadi ada juga bilang ketuk kubur. Wah itu makanya macam-macam Pak. Iya banyak sekali. Iya mengerikan. Itu kalau tidak salah dari Parepare, kalau tidak salah dari Parepare. Jadi saya juga tidak terlalu hafal semuanya, begitu banyak inovasi yang mereka, dan bahkan ada beberapa juga yang bisa tembus secara nasional. Kalau secara provinsi itu pasti sudah ada, termasuk Bulukumba. Karenanya kenapa sampai masuk ke nasional, karena provinsi sudah dilewati tahapannya. Target per kabupaten kota pasti ada. Nah target provinsi per hari ini? Target provinsi saat ini Pak untuk 3 target yang sudah ditetapkan nasional juga sudah mencapai target. Sudah mencapai target secara nasional. Bahkan lebih. Jadi kayak contoh perekaman KTPL yang cuma ditargetkan 99%, kalau tidak salah kami sudah di atas 100. Nah, terus akte kelahiran juga seperti itu. Kami melebihi target 95-92%, kita sudah di atasnya itu. Demikian juga KIA. Jadi alhamdulillah, cuman memang kalau kita ranking secara kabupaten kota, itu memang masih ada kan di nasional itu ditetapkan perankingan atau kinerja kita itu yaitu levelisasi. Level 1, 2, 3, 4. Nah, di Provinsi Sulsel itu sudah masuk level 3. Iya, karena masih ada kabupaten kota yang belum mencapai sampai level 3. Kalau kita sudah sampai level 3, kita bisa level 4 provinsi. Jadi itu tadi saya sampaikan bahwa kinerja kabupaten kota itu adalah mencerminkan kinerja daripada pemerintah Provinsi Sulsel. Seperti itu, Pak. Ya, makasih banyak, Bu. Siap. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bu. Apa kelebihan inovasi
ramah adat ini sampai dia masuk di 30 di top 30 di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Ah, Dan apa dukungan Dukcapil Provinsi Sulsel terhadap inovasi ini? jadi saya boleh mengatakan bahwa alasannya pelayanan ramah adat ini sangat diferensial, Ya, atau menurut saya dia unik unik ya Bu ya? karena susah didapat di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Iya. Kenapa saya katakan demikian, Pak? Cobalah Bapak lihat-lihat di tempat lain. Mungkin misalnya ini bayangkan saja Pak Ibu Andi Muli dengan seluruh jajarannya ibaratnya berjuang Iya. bagaimana bisa teman-teman yang ada di Amatoa ini Iya, di bisa kawasan Amatoa. bisa mendapatkan haknya sebagai penduduk. Tidak gampang, Pak. Karena Iya. kan di sini begitu ketatnya dengan adat, begitu striknya dengan adat Benar. dan lain sebagainya. Jadi memerlukan beberapa strategi Iya. supaya itu bisa dilakukan, bisa mereka mendapatkan hak dokumen. Jadi misalnya, kan seharusnya dalam perekaman KTP elektronik Iya. itu kita dilarang, tidak harus semua direkam ini muka dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak mau. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi akhirnya dengan segala komunikasi, koordinasi dan minta petunjuk disesuaikan pun dengan aturan yang ada, dibenarkan di sini untuk melakukan perekaman dengan menggunakan pasapu seperti yang dipakai Pak Bupati. Oh, iya. Nah, Iya. itu kan seharusnya Dibenarkan tidak. itu. Akhirnya dibenarkan karena pendekatan-pendekatan dilakukan, termasuk pendekatan adat kepada tetua-tetua itu juga dilakukan karena tidak gampang, Pak. Betul. Melakukan komunikasi seperti itu. Iya, Karena iya. itu tadi saya bilang begitu ketatnya di sini dengan aturan adat dan Aturan lain adat, sebagainya. Nah, jadi itu. Tapi, Jadi Bu, siap. ya. Bu, terakhir ini pertanyaan dari kami. Ini pertanyaan umum. Kemarin ini kita dengar bahwa sertifikat vaksin itu Iya. menjadi persyaratan untuk mengurus administrasi termasuk di Dukcapil. Nah, ini yang kita mau coba konfirmasi ke teman-teman Dukcapil. Benar nggak ini berita? Memang pernah ada seperti itu salah satu kabupaten kota yang melakukan. Ya. Tetapi seharusnya itu tidak dibenarkan dalam aturan. Ya. Secara hierarki dari nasional ke Ditjen Dukcapil dalam tidak itu ya. mengatur itu. Tidak, bukan tidak mengatur, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Iya, jadi mungkin pada kesempatan ini pun saya sekali lagi Ya. mengingatkan teman Pak Ibu Kadis Dukcapil, teman-teman dan jajarannya semua untuk memperhatikan bahwa tidak ada persyaratan tambahan dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan. Termasuk sertifikat vaksin. Termasuk semua. Jadi ini juga adalah perlu diperhatikan Ya. oleh semua kabupaten kota. Semua kabupaten kota. Tidak cuma Bulukumba, Pak. Betul. Nah, tetapi kemarin alhamdulillah yang melakukan itu bukan Bulukumba. Bukan Bulukumba ya. Nah, dan itu tidak dibenarkan memang. Tidak dibenarkan. Salah Tidak menambahkan dibenarkan apapun. dan memang tidak diatur oleh. Iya, Ada betul. keinginan itu. Oke, makasih banyak Bu penjelasannya. Siap, Pak. Saya coba ke Pak Bupati. Dari mana ide inovasi Ramadan ini tiba-tiba muncul di Bulukumba? Silakan Pak Bupati. Saya kira ya, inovasi ramah adat itu dari capilnya, kadis capilnya sendiri. Iya. Ya, nah mungkin setelah melihat di tempat di kawasan Tanah Toa yang mungkin selama ini tidak mempunyai identitas, dan mereka bagaimana caranya untuk bisa memberikan ID kepada semua masyarakat yang ada di kawasan ini, sehingga ya inovasi dari beliau, dan saya sangat apalagi ya salut dengan dia punya ide untuk bisa ya masuk di kawasan ini dan memberikan identitas kepada semua masyarakat di kawasan adat ini. Karena misalnya kan kawasan ini betul, karena itu terlalu banyak yang aturan yang kadang aturan adat ya tidak seperti di semua yang di Bulukumba. Nah, ini terkhusus jadi kawasan adat yang saya kira tidak ada yang memiliki ID, identitas dan semua. Karena selama ini mereka ya terpasung dengan adat yang tadinya
apalagi tidak harus difoto atau di mana, mungkin diabadikan atau bagaimana. Iya, iya. Itu pun juga dengan menggunakan pas sapu dan macam-macam itu tadinya itu tidak diperbolehkan pada saat mengambil ID ya untuk rekaman, tapi karena mungkin apalagi satu inovasi dari Dinas Capil akhirnya dengan menggunakan pas sapu bisa dilakukan seperti itu. Jadi saya juga bangga dengan seperti itu, dan itu saya kira tidak mudah ya. Betul, Kak, betul. Ada beberapa tempat yang saya tahu seperti itu, dan karena sangat natural sampai hari ini di Dayak, suku Dayak saya juga kebetulan saya juga di sana, di Baduy, di Jawa juga saya tahu. Tapi yang saya kira kita Bulukumba ini sangat kita harus pertahankan karena masih betul-betul natural ya. Tidak ada sentuhan sama sekali, yang sehingga ini yang harus, budaya ini harus betul dijaga dan dipertahankan dan dipromosikan di luar, sehingga saya atas nama pemerintah bagaimana caranya bisa memaksimalkan wisatawan untuk datang ke sini dengan juga dalam dan luar negeri. Ini yang saya harus optimalkan ke depan. Saya kira itu. Ya. Pak Bupati, apa support dan bentuk dukungan Pemkab Bulukumba atas inovasi rumah adat ini? Kalau support saya ya ke dinasnya, yang jelas apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kira-kira hal hambatan yang setelah nantinya jalan di apalagi untuk kedepannya, dan yang lalu ya juga semua saya tetap harus backup full ya, bagaimana dia bisa berjalan, dia bisa melakukan perekaman maksimal ya. Jadi hambatan apapun juga saya akan tentunya saya akan support full untuk bisa membuatkan ID semua kepada masyarakat di daerah adat Tanah Toa ini. Termasuk ada tadi keluhan bahwa sampai dipinjamkan printer, sampai di oper alih tinta gitu, sampai itu yang membuat terkendala, tertunda untuk Anda. Bagaimana nih Pak? Saya memang kemarin waktu diminta untuk dipinjamkan dari Dinas Pendidikan, kebetulan juga katanya banyak yang dipakai. Saya juga ada berapa banyak printer apalagi seperti itu, dan apalagi yang bisa dia gunakan, tapi begitu dia sampaikan kalau ada dari Dinas Pendidikan tidak digunakan, saya bilang ya nggak apa-apa, dipinjam, saya bantu, saya suruh pinjamkan. Tapi kalau tidak untuk perekaman, saya kira saya di kantor saya sendiri di perusahaan saya ada berapa yang masih free, saya bisa pinjamkan. Iya. Jadi secara totalitas akan mendukung program Ramah Adat ini, Ramah Adat ini. Kendati pun di sini tidak ada di perusahaan, di perusahaannya akan support apa yang dibutuhkan. Oke. Pak Bupati, apa harapan Pak Bupati Bulukumba kepada masyarakat Bulukumba dengan masuknya top 30 tingkat provinsi inovasi Ramah Adat ini? Saya kira harapan saya untuk masyarakat Bulukumba yang saya sampaikan, bagaimana menjaga ya kelestarian akan apalagi tanah adat yang seperti ini, yang di Tanah Toa khususnya di Bulukumba, dan mungkin ada beberapa, tapi yang mungkin lebih betul harus dijaga, dan sekali untuk semua masyarakat supaya betul-betul ya adat Tanah Toa ini dilestarikan, khususnya pemerintah dan stakeholder yang ada di tempat ini, termasuk Pak Desa, Pak Camatnya, untuk terus menjaga, karena ini budaya yang saya tahu tidak gampang dipertahankan. Sebagaimana yang tempat lain di Dayak itu, mungkin di Baduy tadi udah tidak natural lagi. Nah, bagaimana ya terpengaruh, dan ini di Tanah Toa di sini ya, adat ini belum sama sekali terpengaruh sampai hari ini, dan itu yang saya perhatikan. Nah, ini yang saya minta untuk semua kita sama-sama menjaga supaya tetap dilestarikan, dan sepanjang ini kita sama dengan semua masyarakat ya, pemangku adat dan stakeholder, kepala desa, camat, saya kira ini bisa kita terus, kita lama kita bisa itu ya, kita jawab, kita pertahankan. Itu yang harapan saya untuk masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga ya daerah adat ini untuk bisa tetap ya jadi daerah adat sepanjang masa. Itu aja saya harapkan, supaya menjadi objek wisata tentunya dari dalam luar negeri. Nah, saya kira itu. Ya, makasih Pak Bupati. Saya kembali ke Ibu Kadis. Terakhir, closing statement untuk masyarakat Bulukumba
Ya. untuk Rama Adat ini dan masyarakat Sulawesi Selatan secara umum. Silakan, Bu Kadis. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Bulukumba untuk secara sepenuh hati untuk mengurus dokumen kependudukan, karena dokumen kependudukan itu adalah memang hak yang harus dimiliki oleh masyarakat secara masif, termasuk oleh penduduk yang ada di sini siapapun itu, karena dengan adanya dokumen kependudukan seluruh masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan berbagai hal, lebih khusus lagi mendapatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, jangan nanti terbentur oleh kesulitan baru mau mengurus. Jadi jangan nanti sebentar kalau sudah terbentur kesulitan baru mengurus, maunya buru-buru, akhirnya nanti yang disalahkan Dukcapil. Nah, itu memang sudah jadi perilaku. Betul. Nah, marilah kita secara sepenuh hati dengan segala kesadaran untuk mengurus dokumen kependudukan, karena toh itu adalah juga untuk kepentingan daripada masyarakat, seluruh masyarakat, lebih khusus lagi kepada teman-teman yang ada di Tanah Toa. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah ngobrol dengan Pak Bupati Bulukumba dengan Ibu Kadis Capil Sulawesi Selatan. Ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi. Pertama, bahwa inovasi Rama Adat ini murni muncul dari teman-teman di Dukcapil Bulukumba. Kedua, pemerintah Kabupaten Bulukumba akan mensupport secara totalitas program ini, inovasi ini. Ketiga, soal isu vaksinasi, sertifikat vaksinasi dipersyaratkan di ternyata itu tidak ada. Itu pernyataan yang sudah dinyatakan oleh Ibu Kadis Kabupaten Provinsi. Terakhir, jangan urus KTP tak ketika kita nanti mau butuh. Diurus memang sekarang supaya kita butuh langsung ada. Terima kasih, kita akan ketemu pada agenda yang acara yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.